Selamat hari Minggu, anak-anak. Mari kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih. Sekali lagi kami boleh datang memuji dan menyembah Engkau dan mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong kami boleh mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, kita lihat evaluasinya. Yang pertama, siapakah orang Yunani dari Efesus yang bersama dengan Paulus datang ke Yerusalem? Yang kedua, apa dugaan kepala pasukan terhadap Paulus? Yang ketiga, dengan bahasa apakah Paulus berbicara kepada orang banyak? Dijawab ya setelah mendengar cerita. Yuk kita akan menghafal dari Mazmur pasal 3 ayat 9. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Gampang ya, yuk sekali lagi. Mazmur 3 ayat 9. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Nah, pertolongan kita adalah dari Tuhan. Yuk kita mau nyanyi Gajah Badannya Besar. Gajah badannya besar, tapi matanya kecil. Bagi Yesus yang besar, masalahku jadi kecil. Kasih-Nya Tuhan padaku tak pernah berubah. Kasih-Nya Tuhan padaku kekal selamanya. Gajah badannya besar, tapi matanya kecil. Bagi Yesus yang besar, masalahku jadi kecil. Kasih-Nya Tuhan padaku tak pernah berubah. Kasih-Nya Tuhan padaku kekal selamanya. Gajah badannya besar, tapi matanya kecil. Bagi Yesus yang besar, masalahku jadi kecil. Nah, anak-anak, masih ingatkah cerita minggu kemarin? Pelayanan Paulus di kota Troas. Ada peristiwa apa, anak-anak? Ya, ini dia Eutikus yang terjatuh dari jendela lantai 3. Kenapa dia bisa terjatuh? Karena dia mendengarkan Paulus berkhotbah, Paulus bersaksi sampai ngantuk-ngantuk dan akhirnya ngejeledak ya, jatuh. Dan apa yang terjadi? Dia mati. Lalu Paulus merebahkan dirinya ke atas Eutikus dan akhirnya dia hidup kembali. Nah, anak-anak, sekarang Paulus berada di Yerusalem. Nah, apa yang terjadi? Peristiwa apa nih yang dialami oleh Paulus ketika kembali ke Yerusalem? Nah, anak-anak, ketika orang-orang mendengar bahwa Paulus ada di Yerusalem, maka orang-orang Yahudi di daerah Asia semuanya berbondong-bondong datang ke Yerusalem. Dan mereka mulai mengawasi gerak-geriknya Paulus. Sampai suatu kali mereka melihat Paulus masuk ke Bait Allah. Nah, orang Yahudi ini mulai teriak-teriak. Anak-anak katakan, "Hei orang Israel, tolong perhatikan baik-baik ya. Nih, orang ini nih, si Paulus nih ya, dia ini menentang kita, menentang hukum Taurat. Dan sekarang dia bawa-bawa orang Yunani datang ke Bait Allah loh. Siapa ya? Nah, anak-anak,
Rupanya mereka sebelumnya pernah melihat Paulus bersama Trofimus yang berasal dari Efesus itu bersama-sama datang ke Yerusalem. Sangkanya mereka Trofimus diajak masuk ke bait Allah oleh Paulus. Maka tidak heran terjadi gempar ya. Karena memang orang Yahudi menganggap bahwa orang asing tidak boleh masuk ke bait Allah. Hanya orang-orang Yahudi saja. Nah anak-anak, padahal Paulus tahu. Aturan itu Paulus tahu. Paulus tidak mungkin melakukannya. Tapi inilah mereka memfitnah Paulus. Sehingga gemparlah daerah itu dekat sekitar bait Allah. Gempar. Semuanya masuk ke bait Allah, menangkap Paulus. Paulus diseret dan akhirnya dibawa keluar dari bait Allah. Gerbang bait Allah ditutup. Nah, anak-anak, terjadi rusuh di sana. Seorang perwira langsung masuk ke markasnya dengan katakan, "Kepala pasukan, Bapak kepala pasukan, ada berita penting. Tuh ribut, rakyat Yahudi sedang demo-demo ribut di depan bait Allahnya. Dengar-dengar tuh mereka mau membunuh seseorang. Waduh, kalau begini kita harus segera datang ke lokasi untuk mengamankannya. Tidak boleh terjadi kerusuhan." Nah, anak-anak, akhirnya kepala pasukan dengan prajurit-prajuritnya mereka datang ke sekitar bait Allah. Dan mereka katakan, stop, tidak boleh terjadi kerusuhan. Mundur, semuanya minggir. Melihat kepala pasukan bersama prajurit-prajuritnya datang, maka mereka berhenti memukuli Paulus. Ternyata Paulus sedang digebukin, anak-anak. Waduh, akhirnya Paulus dirantai dan diamankan oleh kepala pasukan. Nah, ketika itu kepala pasukan mulai bertanya, "Kalian ini ribut-ribut, sebetulnya apa sih yang sedang kalian permasalahkan?" Wah, mereka menjawabnya teriak-teriak, "Dia hanya begini." Akhirnya pengawal tidak lagi ngerti apa yang mereka katakan. Dan katakan, "Udah begini ini. Sudah. Paulus bawa saja ke markas saja." Nah, anak-anak, akhirnya Paulus dibawa ke markas. Sampai di markasnya kepala pasukan, Paulus katakan begini, "Bolehkah saya berkata sesuatu?" "Hah? Oh, kamu bisa bahasa Yunani ya?" Rupanya Paulus menggunakan bahasa Yunani. "Iyalah. Oh, saya pikir kamu ini orang Mesir. Orang Mesir yang kemarin bikin pemberontakan dan melarikan 4.000 pengacau bersenjata yang di padang gurun itu." Bukan. Saya ini orang Yahudi dari Tarsus." Kemarin kaget lagi. "Hah? Kamu orang Yahudi juga? Boleh nggak saya bicara pada orang banyak yang sedang di luar markas itu?" Ya, silakan. Akhirnya Paulus berkata-kata kepada orang-orang yang sedang mengepung markas itu. Mereka sedang teriak-teriak. Paulus katakan, "Saudara-saudara, coba dengar apa yang aku katakan." Paulus menggunakan bahasa Ibrani, bahasa aslinya orang Yahudi, untuk berkata-kata kepada mereka. Nah, anak-anak, apa reaksinya? Apakah orang-orang tetap marah-marah? Nah, minggu depan kita akan mendengar bagaimana kelanjutan ceritanya. Paulus sedang berkata-kata kepada mereka. Nah, anak-anak, tengah kesulitan, tantangan yang dihadapi Paulus, Tuhan selalu punya cara untuk menolong dia. Walaupun dia harus ditahan. Tetapi justru itulah yang mengamankan Paulus dari amukan massa. Bintang Timur. Gimana ya? Bagus nih. Bintang Timur bersinar terang, membuat hatiku girang dan senang. Bagus nih. Tiada henti melantunkan apa ya yang juga gitu. Melantunkan tembang
karena Natal telah datang. Wow, bagus Ci, banget nih. Berisik, Ci. Berisik. Cici ini bikin berisik aja. Ih, gimana sih, Jo? Aku tuh harus hafal sajak ini. Besok aku ada lomba. Nanti aku lupa kalau nggak dihafalin. Ci, apalnya dalam hati aja. Jadi nggak berisik dan ganggu Jojo. Nih Jojo lagi belajar tahu. Aduh, mana bisa sih hafalinnya pakai dalam hati. Harus diomongin lah. Melantunkan tembang karena Natal telah datang. Tapi berisik tahu Cici. Kenapa sih? ini? Kenapa kok jadi ribut belajarnya ribut-ribut begini? Ini loh, iya si Jojo nih. Masa kan aku mau ngafalin sajak. Masa suruh dalam hati? Mana bisa? Kan harus diucapin biar ada perasaannya gitu. Cici berisik Jojo nih kan lagi belajar kan perlu konsen lo gitu. Iya, aku juga lagi belajar. Nah, gini dah. Nila apalin sajaknya di kamar Ii aja dah, Sonogi, ya. Emang nih Jojo. Nah, Ada. Jojo belajar emang kenapa? Susah belajarmu? Enggak tuh Jojo kan perlu belajar banyak nih tugas yang Jojo selesaikan. Susah ya? Oh, Oh, ya udah. Kamu tadi udah doa dulu belum waktu mau belajar? Doa. Iya, Jojo lupa karena mungkin banyak yang harus Jojo kerjain jadi Jojo lupa. Doa deh. Wah, padahal Tuhan itu sumber pertolongan lu, Jo. Doa dulu, Jo. Iyalah, udah Jojo mau doain. Jaja, main yuk. Didi, si Jojo lagi bikin banyak tugas sekolah tuh katanya susah. Kamu emang udah selesaiin tugasnya? Udah, Oh, gampang kok ngerjainnya, Nah. Dan Didi sudah selesai. oh gitu. Ya udah deh. Kalau kamu mau, ajarin aja si Jojo. Habis itu baru kamu main. Mau nggak? Boleh, Didi mau deh, ayo. Ya, ayo masuk Di. Ayo masuk. Oke, selesai deh kan, Jo? Iya, Di. Terima kasih sudah bantu aku belajar. Udah selesai, Jo. Wah, hebat ya Didi ya. Makasih ya Di sudah bantuin Jojo. Udah nih, sudah selesai. Tuh, Jo. Tuhan pasti tolong kan? Seperti Paulus tadi tuh di cerita sekolah minggu. Tuhan beri pertolongan walaupun ngadepin banyak kesulitan, ya kan? Ya, terima kasih udah diingatin. Nah, sekarang bisa main ya, ya? Ya, boleh. Mainlah Di sama Jojo. Ayo, Jo, kita main keluar, Jo. Kita kejar layangan. Anak-anak, mari kita juga belajar bersandar pada Tuhan karena Dialah sumber pertolongan kita. Bisa dilakukan? Yuk kita berdoa. Tuhan, tolong saya untuk senantiasa percaya dan mengandalkan Engkau di dalam kehidupan saya. Karena saya tahu hanya Engkaulah sumber pertolonganku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ini evaluasinya. Sampai jumpa Nana. Tuhan Yesus memberkati.